Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kali ini. Bersama saya dengan Bapak Guru Andi Afif Nur SPD. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat mengikuti pelajaran pada saat ini. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa umat manusia kepada Islam dan jalan kebenaran. Anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, ceria, dan tentunya tetap semangat. Anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan sebuah materi tentang ASEAN, yaitu tema 1, subtema 1, materinya tentang ASEAN. Kemudian anakku perhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu anakku diharapkan mampu untuk memahami sejarah berdirinya ASEAN, kemudian negara-negara anggota ASEAN dan tujuan dibentuknya ASEAN. Kita mulai dari sejarah ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, dibentuk di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Ada 5 negara pendiri ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Hingga saat ini total sudah ada 10 negara selain negara pendiri yang bergabung di ASEAN, yaitu Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, kemudian disusul oleh Vietnam, kemudian Laos, Myanmar, dan terakhir Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, bisa kita lihat pada slide berikutnya merupakan letak negara-negara ASEAN, ya, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, Thailand, dan negara-negara lainnya. Pada slide berikutnya kita akan mempelajari tentang negara-negara ASEAN sedikit lebih detail, yaitu yang pertama dimulai dari negara Indonesia. Negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang berpenduduk sekitar 272.229.332 jiwa. Ini data pada Juni 2021. Kemudian disusul oleh negara Thailand. Ya, Thailand dijuluki sebagai negara negeri gajah, kemudian tidak pernah merasakan kolonialisme bangsa Eropa. Kemudian berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Thailand ini memiliki sistem pemerintahan berbentuk monarki. Kemudian negara berikutnya ada Vietnam. Vietnam menyatakan ketertarikannya untuk gabung dengan ASEAN sejak tahun 1992, pada akhirnya bergabung pada tahun 1995. Kemudian negara berikutnya ada Brunei Darussalam. Negara ini merupakan negara kecil yang memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km persegi. Negara ini memiliki standar hidup yang cukup tinggi, ya, dibandingkan dengan negara lain. Kemudian negara berikutnya ada Malaysia. Ini negara tetangga dari Indonesia, masuk dalam daftar ASEAN, menjadi negara yang sering disebut dengan negeri jiran. Malaysia memiliki banyak kemiripan karena saking dekatnya dengan Indonesia. Kemudian negara berikutnya ada Filipina. Daftar negara ASEAN ini memiliki luas wilayah sekitar 300.000 km persegi. Filipina mendapatkan julukan negara kepulauan karena memiliki banyak pulau. Kemudian negara berikutnya ada Singapura. Singapura merupakan negara dalam daftar negara ASEAN yang paling kecil wilayahnya. Luas wilayahnya hanya sebesar 728,3 km persegi, yang apabila dilihat luasnya hampir mirip dengan provinsi yang ada di Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Negara berikutnya ada Kamboja. Ya, Kamboja ini memiliki batas
berbatasan dengan negara Laos di sebelah utara, sebelah timurnya dan selatan berbatasan dengan Vietnam, dan sebelah barat berbatasan dengan Thailand. Kemudian negara berikutnya adalah Laos. Daftar negara ASEAN ini terletak di semenanjung Indochina adalah Myanmar. Wilayahnya mencapai 237.955 km persegi. Kemudian negara berikutnya ada Myanmar yang memiliki luas negara sekitar 675.575 km persegi dan memiliki dua iklim, yaitu iklim tropis di bagian selatan dan subtropis di bagian utara. Nah, kemudian pada materi berikutnya, setelah daftar negara-negara ASEAN beserta detail-detailnya, sekarang kita masuk pada tujuan dibentuknya ASEAN. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemudian yang kedua adalah memelihara perdamaian dan stabilitas, kemudian yang ketiga meningkatkan kerjasama aktif, saling membantu di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Kemudian berikutnya adalah saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian maupun bidang pendidikan. Kemudian yang kelima memelihara kerjasama yang erat. Kemudian yang terakhir adalah bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian dan bidang-bidang lainnya. Nah, itu saja pemaparan materi Bapak pada hari ini. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Pak Guru akhiri pertemuan pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.